Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Atika Dewi, NIM 200110130, kelas 5E Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan PROSEM, program semester. Yang kedua, RPPM, Rencana Pelaksanaan Program Mingguan. Dan yang ketiga, RPPH, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan PROSEM atau program semester, di mana program semester ini wajib ada untuk sekolah-sekolah. Karena program semester ini merupakan panduan untuk kita mulai mengajar selama satu semester. Adapun komponen-komponen yang terdiri dari PROSEM yaitu ada 3. Yang pertama, tema. Yang kedua, KI dan KD. Yang ketiga, yaitu alokasi waktu. Sehingga saya sudah membuat program semester yang sudah mencakup dari ketiga komponen tersebut, yaitu pertama tema, yang kedua KI atau KD, dan yang ketiga yaitu alokasi waktu. Nah, setelah itu di sini saya mengangkat 4 tema di dalam satu semester. Adapun tema-tema tersebut mencakup alokasi waktu dengan 16 minggu. Nah, yang pertama, tema pertama yaitu tema diriku dengan waktu 4 minggu. Tema yang kedua yaitu tema lingkunganku dengan waktu 4 minggu. Tema yang ketiga yaitu alam semesta dengan waktu 3 minggu. Dan tema yang keempat yaitu tanaman ciptaan Allah dengan waktu 5 minggu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPPM, Rencana Pelaksanaan Program Mingguan, di mana RPPM merupakan turunan dari program semester, sehingga komponen-komponen yang ada pada program semester harus ada pada RPPM. Nah, seperti yang kita ketahui, pada program semester terdapat 3 komponen, yaitu tema, KI dan KD, dan yang ketiga alokasi waktu. Sehingga pada RPPM yang saya buat ini harus ada tema, KI dan KD, dan alokasi waktu. Adapun komponen-komponen yang ada pada RPPM yaitu ada 5. Yang pertama yaitu tema, yang kedua KI dan KD, yang ketiga materi, yang keempat rencana kegiatan, dan yang kelima alokasi waktu. Nah, di sini saya mengangkat tema pada RPPM yaitu tema selama 1 minggu, yaitu tema diriku dengan berbagai subtema yang terdapat, yaitu subtemanya tubuhku, identitasku, kesukaanku. Adapun materi-materi yang terkandung di dalam tema tersebut yaitu yang pertama pada bagian subtema tubuhku, materinya tubuhku ciptaan Tuhan, bagian-bagian anggota tubuh, anggota tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, dan yang keempat menjaga kebersihan. Adapun rencana kegiatan pada RPPM ini yaitu yang pertama, menyusun kepingan geometri menjadi bentuk-bentuk orang. Yang kedua, membedakan jenis kelamin anak. Yang ketiga, menyanyikan lagu anggota tubuh. Yang keempat, menjiplak jari-jari tangan. Yang kelima, menghubungkan gambar dengan tulisan. Dan yang keenam, menyanyikan lagu panca indera. Adapun RPPH yang saya buat yaitu RPPH merupakan Rencana Pelaksanaan Program Harian, di mana RPPH juga merupakan turunan dari RPPM, yaitu RPPM turunan dari PROSEM. Sehingga komponen-komponen yang terdapat pada RPPM harus terdapat pada RPPH juga. Sehingga komponen-komponen RPPH yaitu ada 8. Yang pertama, tema. Yang kedua, alokasi waktu. Yang ketiga, KIKD. Yang keempat, materi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, media dan alat. Yang ketujuh, metode. Dan yang kedelapan, proses kegiatan. Adapun tema pada
RPPH ini saya mengambil yaitu tema diriku, subtemanya tubuhku, dan sub-subtemanya yaitu anggota tubuh. Waktu dari pelaksanaan RPPH ini yaitu 1 hari, yaitu pada waktu jam 8 sampai jam 10. Adapun materi pada pelaksanaan pembelajaran harian ini yaitu materi yang saya angkat yaitu tubuhku ciptaan Tuhan, menyanyikan anggota tubuh, yang ketiga anggota tubuhku, yang keempat nama-nama anggota tubuh. Adapun tujuan dari proses pembelajaran yaitu pertama, anak dapat mengenal anggota tubuh. Yang kedua, anak dapat merawat anggota tubuh dengan baik. Yang ketiga, anak mengetahui bahwa Allah yang menciptakan tubuh. Adapun media atau alat dan bahan yang saya gunakan dalam RPPH ini, yang pertama pensil, yang kedua kertas, dan yang ketiga kepingan geometri. Metode yang saya gunakan pada RPPH ini yaitu ada 3 metode. Yang pertama metode bernyanyi, yang kedua metode tanya jawab, dan yang ketiga metode bermain. Dan yang terakhir yaitu proses kegiatan, di mana dalam proses kegiatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proses kegiatan pembukaan, mulai dari pukul 08.00 sampai 08.30. Dan yang kedua yaitu kegiatan inti, yaitu mulai pukul 08.31 sampai pukul 09.30. Dan yang ketiga yaitu resleting pada pukul 09.31 sampai 09.40, dan yang keempat yaitu penutup pada pukul 09.41 sampai 10.00. Nah, yang terakhir yaitu penilaian, di mana ketika kita sudah melakukan proses pembelajaran pasti kita akan melakukan sebuah penilaian, di mana penilaian ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama indikator. Indikator ini terdapat pada 1. Anak dapat mengenal anggota tubuh, dan yang kedua yaitu kita menilai dari kegiatan pembelajaran, yaitu menulis nama-nama anggota tubuh, dan yang ketiga kita dapat melihat dari aspek yang diamati, yaitu seperti aspek kognitif, aspek fisik motorik, dan aspek bahasa. Dan yang keempat kita melihat dari hasil pengamatan, yaitu anak sudah bisa dapat menulis nama-nama anggota tubuh. Dan yang terakhir yaitu keterangan apakah anak tersebut sudah baik atau masih baik atau sangat membaik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.